Ya. Berarti kalau kita masih terbakar dengan apa yang dia omongkan, yang manusia omongkan kepada kita, kejelekan kita diomongkan, kita masih terbakar, berarti yang ada di sini kan masih manusianya. Salahnya sendiri. Ada manusianya ya dibakar terus, ya enggak Kang Mas? Hah? Masih di nafsunya. Iya. Tapi kalau manusianya sudah tak ada lagi, apa yang mau dibakar ya ada Kang Mas? Bahan bakarnya sudah tidak ada. Kan bahan bakarnya neraka kan manusia-manusia dan hati yang keras, lebih kerasnya batu, hati yang tak mau diadamkan. Biar Allah saja yang adam, Allah saja yang gaib, aku nyata kok. Nah, inilah kerasnya batu yang melebihi batu ini. Bahan bakarnya neraka. Itu babakan Israel, sudah paham ya? Jadi kalau sudah paham, jangan dicari mukanya lagi. Sekarang mungkar dan nakir, ya enggak Mas? Ya. Malaikat mungkar dan nakir. Selama ini kita tidak sadar bahwa apapun yang kita perbuat selama ini selalu dan selalu ditanya-tanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Contoh, aku duduk selalu ditanya, wahai Halim, man rabbuka? Siapa yang mendudukkan kamu Halim? Berhubung Halimnya jadi Tuhan, ia tak bisa jawab Allahu Rabbi. Pasti jawabannya aku yang duduk, aku yang berdiri. Muhal kalau Allah bisa duduk, muhal kalau Allah bisa berdiri. Kalau Allah bisa duduk dan Allah bisa berdiri, murtad, berarti sama dengan manusia. Iya enggak Kang Mas? Iya. Karena hati kita selama ini ingkar, mungkar kepada kewujudan Allah. Karena selama ini kita di dalam kuburan. Apa kuburannya? Jasad yang dari tanah ini loh kuburan. Ditanya terus. Kita sholat ditanya, Rabbuka, siapa yang mensolatkan kamu? Kita tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kita ya jadi Tuhan. Akhirnya ya disiksa terus. Tujuannya sholat cari pahala. Tujuannya sholat supaya apa yang dicita-citakan berhasil. Tujuan sholat agar mencapai keuntungan di dalam bisnisnya. Ternyata masih rugi. Kenapa? Karena kita tidak sholat yang sebenar-benar sholat. Sholat yang kita lakukan hanya demi hawa nafsu kita sendiri. Ya enggak? Demi dunia. Nah, itulah mungkar nakir itu. Demi nafsu. Nah, kalau sudah tahu mungkar nakir, sudah jangan dicari mukanya lagi. Terus ada pertanyaan begini. Katanya orang yang sudah meninggal itu nanti ada kita 7 jangka pulang dari pemakaman, malaikat mungkar nakir datang. Katanya kan begitu ya enggak Kang Mas? Iya, biasa didengar. Nah, kalau kita yakin dengan itu, kenapa tidak kita bongkar kuburannya? Agar apa? Agar mayatnya hidup lagi, hidup bersama kita lagi, kita bawa pulang. Ya enggak? Iya. Logikanya kan begitu. Benar. Kalau kita meyakini aku 7 jangka nanti mungkar nakir datang, tak tipu mungkar nakir. Agar apa? Agar tak bongkar lagi mayatnya, agar dia hidup bisa ku bawa pulang. Berarti dia keyakinan kita selama ini kan keyakinan yang halusinasi ya kan? Iya, sebab itu ada setengah-setengah golongan itu dia menunggu kuburnya itu. Iya. Pasangkan lampu ditungguin di situ sampai 40 hari lah, 10 hari. Jadi misteri yang sesungguhnya 7 langkah, misteri 7 langkah datangnya malaikat mungkar dan nakir itu sebenarnya bukan bagi mayat, tapi bagi kita yang ngantar ke kuburan ini loh Kang Mas.
Selama Iya, ini kan masih mengajar. pemahaman kita kan mayatnya yang ditanyai. Iya. Padahal hakikatnya yang sebenarnya misteri 7 langkah datangnya mungkar dan nakir itu ketika kita melihat orang dikubur, diadzani, disolati, dipendam, hati kita hanyut. Maknanya hanyut apa? Hati kita seolah-olah tobat yang sebenarnya tobat, ya kan? Ya Allah, Sayu, insaf. sebentar lagi aku kayak gitu, ya Allah, aku tobat kepadamu, ya Allah. Lupa dengan dosa-dosanya, ya kan? Iya. Akan tetapi pulang dari pemakaman baru 7 jangka, mungkar nakirnya datang lagi, lupa dengan taubatnya, ya dah. Iya. Lupa segala-galanya, ingat kembali. Itu maknanya rahasia 7 jangka itu bukan bagi mayat yang di tanah itu, tapi bagi mayat yang di sini loh, hati yang mati ini loh. Mungkar lagi. Nah itu maknanya. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu sudah menanyai kita supaya kita bisa menjawab Allahu Rabbi. Berarti kalau kita bisa menjawab Allahu Rabbi berarti harus menyingkirkan raja yang ada di dalam hati kita selama ini. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang kafir di sisi Allah ketika di dalam bait hatinya masih dihuni oleh manusianya. Sehingga badannya jadi kuburan, disiksa terus jiwanya di dalamnya abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa itu? Syakaratul maut. Bisa dipahami tentang mungkar nakir? Iya, insyaallah. Dan seterusnya rakib. Rokib atid, ya. Pencatat kebaikan dan keburukan. Yang tahu kita berbuat baik, yang tahu kita berbuat buruk, siapa Kang Mas? Apa orang lain? Ataukah diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri. Lah, berarti rokib atid itu siapa? Ya kan? Nyata kan? Iya. Nah, kalau sudah nyata, sudah tidak usah dicari mukanya lagi. Kan ada bermuka dia. Jadi inilah yang dimaksud wa min anfusikum afala tubsirun. Semua cerita dongeng-dongeng itu sudah ada di dalam dirimu. Kenapa kamu tidak menyaksikannya? Paham rokib atid ya? Insyaallah. Sekarang Malik. Iya. Iya. Menjaga Malik. pintu neraka. Nah, siapa yang menjaga keberadaan kewujudan Anda di dalam hati Anda selama ini? Anda kan? Anda sendiri yang menjaga api neraka di dalam diri Anda sendiri. Apa api neraka itu? Anda merasa memiliki ilmu, Anda merasa memiliki amal, Anda merasa memiliki harta, Anda merasa memiliki apapun yang Anda cintai. Apa itu bukan balik kepemilikan? Penjaga api neraka, ya kan? Penjaga hawa nafsu. Berarti Penjaga Malik hawa itu siapa, Kang Mas? Siapa yang mengaku-akui diri ini ada, ya kan? Akhirnya hidupnya ya tidak damai, sedih, cemberut, ya karena jadi Malik. Hartanya hilang, marah. Mobilnya ketabrak dikit, marah, Malik. Selalu cemberut. Paham Malik, Kang Mas? Ya, insyaallah. Nafsu, penjaga nafsu. Nyata kan? Iya, nyata kan? Pada diri sendiri. Nggak halusinasi lagi sekarang, ya kan? Iya. Sekarang malaikat Ridwan. Siapakah malaikat Ridwan itu yang menjaga surga itu?
dialah orang-orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkan, relakan hidup dan badanmu, apapun yang kau perbuat, relakan, ridhokan. Bila engkau rela dan ridho melepaskan dirimu, maka Allah pun juga menerima dengan ridho. Yaitulah ridwan. Ridho. Apa yang ditetapkan Allah, ridho hatinya. Meskipun kelihatan orang tidak baik, meskipun kita keadaan miskin, tapi hati kita ridho, yaitu surga. Meskipun kata orang kita ini miskin, ya kan? Wadahuli fi ibadi. Bila Allah sudah ridho dan kita sudah ridho bahwa hanya Allah yang wujud, maka ya itu yang dimaksud mengabdi, itu yang disebut menyembah, itu yang disebut syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qadar. Jadi ahad sudah di situ semua. Wadahuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya itulah surga hati manusia yang sudah ridho kepada Tuhannya, dan Tuhannya pun sudah ridho juga kepada hambanya. Ya itulah surga. Bukan surga-surga yang kita dambakan selama ini, surganya Dajjal.